warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Alfian di program Bibir Rudi Marang, bincang-bincang ringan Rudenim Semarang. Dan ya, di kesempatan kali ini saya sudah kedatangan beberapa tamu dan beliau-beliau ini dan mereka ini adalah mahasiswa dari PKN STAN dan yang di kesempatan lalu melakukan magang atau boleh dibilang magang lah ya di kantor kita. Langsung saja kita perkenalan satu persatu. Monggo dimulai dari Mas Azam dimulai. Ya. Selamat pagi teman-teman. Kenalin nama saya Azam. Saya dari Prodi D3 Akuntansi PKN STAN 2019 dan akan dilanjut oleh teman saya satu ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Sala Fernanda. Saya dari Prodi D3 Akuntansi tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Abista Fazanur Insani, biasa dipanggil AB. Saya berasal dari Semarang. Saya dari Prodi D3 Akuntansi 2019. Ya, perkenalkan, nama saya Fadil Anggara Yuda, biasa dipanggil Papa, dari D3 Akuntansi 2019, asal Semarang. Oke, terima kasih teman-teman udah memperkenalkan diri. Oke, pertanyaan yang pertama, mengapa memilih kuliah di STAN daripada sekolah kedinasan ataupun perguruan tinggi negeri lainnya? Mulai saya dulu ya Mas. Iya, kalau dari saya sih pribadi ya, kenapa milih di STAN itu pertama itu karena restu orang tua. Udah coba nih, karena saya masuk STAN tuh di tahun setelah lulus. Saya yang tahun pertama melawan restu orang tua dan itu ternyata nggak mulus, meskipun udah sampai tahap akhir, tapi ternyata nggak mulus gitu. Nah, tahun kedua oke deh kita ikut orang tua, tapi tetap harus idealis dong. Kami punya pemikiran masing-masing, punya tujuan masing-masing dan coba di PTN, PTK juga dicoba. Kalau PTN saya nyoba waktu itu di UGM sama Undip, kalau di PTK alhamdulillah di STAN langsung keterima. Kalau di PTN-nya Undip juga keterima. Jadi antara Undip dan STAN ini milihnya di STAN sih, karena ya kita tahu ya setelah lulus kan langsung bekerja ditempatkan dan itu menurut saya sebagian besar cowok kalau misalnya tujuannya kuliah ya langsung kerja. Kalau misalnya ada kuliah yang bisa langsung jadi saya milih STAN karena itu sih. Lebih lagi lulus langsung jadi CASN kan ya, gitu kan Mas. Jadi itu teman, ya intinya jangan lawan orang tua. Oke, lanjut ke Mbak Sela. Mengapa nih milih kuliah di STAN? Kalau saya sendiri kurang lebih sama kayak Mas Azam. Yang pertama itu saya juga udah coba-coba kayak SNMPTN, SBM, semua udah saya coba. Cuman karena orang tua merestuinya di STAN, jadi mungkin emang rezeki di STAN. Jadi sekarang saat ini juga jadi mahasiswa STAN. Oke, lanjut ke Mbak Faza nih. Kenapa milih STAN? Jujur ya, kalau saya itu dari mas sepupu saya, mbak sepupu saya, tante-tante itu udah di STAN. Jadi emang ya, udah dibilangin dari waktu SMA gitu loh Mas, kayak kamu besok lulus ke STAN aja gitu. Saya juga SNMPTN itu ke hukum UGM nggak diterima, terus ya udahlah emang jalannya ke STAN. Terus waktu nyoba sekali langsung alhamdulillah masuk, jadi ya alhamdulillah takdirnya itu. Kurang lebih begitu ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak Faza ini kayak hierarki turun temurun, kurang lebih seperti itu. Oke, yang terakhir Mas Fafa, yuk kenapa milih STAN sih? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, mungkin sedikit saya cerita dulu. Pada awalnya itu saya kenal STAN itu dari bimbel terkenal yang ada di kota Semarang. Waktu itu saya dengan orang tua saya yaitu papi saya, dan saya panggilnya papi, itu di seminar STAN itu. Kemudian papi saya tuh menyemangati saya dengan ingin membimbelkan di sana. Namun saya berpikir kalau uang itu akan percuma, karena saya juga punya tekad sendiri untuk masuk ke STAN itu sendiri. Dan akhirnya waktu itu sebelum keterima di STAN itu sudah keterima di SNMPTN di salah satu universitas terkenal di Semarang. Namun berjalannya waktu, mengikuti seminggu ospek di universitas negeri tersebut, dapat keterima di STAN itu, akhirnya ditinggali dan akhirnya kuliah di PKN STAN untuk sekarang ini. Kurang lebih gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman, poin yang bisa kita ambil, mana yang menurut hati kita paling yakin, itu yang harus kita ambil. Soal magang dari teman-teman semua, jadi magang di sini tuh ngapain aja sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Sela? Jadi yang pertama untuk minggu 1 sampai minggu 4 tuh kami semua rolling. Jadi di tiap bagian ada yang di RAP, ada yang di Perkes, ada yang di Kamtip, ada yang di TU. Nah
Setelah itu di suatu waktu kami diminta untuk membuat DBR, daftar barang ruangan. Terus setelah itu hingga minggu terakhir, minggu 8, kami mengerjakan pendataan BMN di seluruh kantor ini, dan sampai minggu terakhir udah selesai pendataannya. Ya, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. Untuk mungkin teman-teman yang dari universitas lain yang udah magang di sini, mungkin kurang lebihnya nanti seperti itu program, mungkin alur-alur ataupun tahapan-tahapan yang akan diikuti nanti kalau magang di sini. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut langsung aja menuju ke pertanyaan yang ketiga. Jadi, mengapa nih memilih Rudenim, memilih Rumah Detensi Migrasi Semarang sebagai tempat magang? Karena kan kalau kita lihat kan kurang linear ya, karena kita di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan STAN itu ikutnya Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Ya, jadi kenapa bisa dijelaskan mungkin, Mbak Baja? Jadi kita itu memilih itu berdasarkan 3 aspek kali ya. Yang pertama itu tentunya karena pandemi. Jadi pandemi ini kan udah dari 2020 ya Mas. Dan itu kita masih di semester 2 sampai sekarang, nggak usai-usai. Nah kita berarti kan kuliah online dari rumah. Nah makanya itu kita nggak mungkin dong magang sampai jauh-jauh gitu. Yang kedua karena dekat dengan rumah. Jadi waktu kita disuruh mengisi survei PKL, itu yang diterima oleh tim PKL itu tuh kalau dekat dengan alamat rumah. Jadi diukur jaraknya, terus ada petanya kayak gitu juga. Terus habis itu yang ketiga itu karena respons sih Mas. Jadi Rudenim itu responsif banget. Jadi cepat dan tanggap. Kita juga masukin ke beberapa instansi, tapi Rudenim sih yang paling bagus responnya. Oke, siap. Sama Oh iya, untuk menambahkan sedikit mengenai yang kurang linear antara Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan, itu emang awalnya kita terasa banget ya. Kemudian pada berjalannya waktu kita mencari tahu apa aja yang dilakukan di sini, terutama di bidang tata usaha seperti pengelolaan keuangannya. Dan alhamdulillahnya itu sesuai dengan apa yang kita pelajari, seperti dalam pengelolaan BMN-nya melalui SIMA BMN, terus pengoperasian Sakti. Nah itu kan kita selama berkuliah di PKN STAN ini mendapatkan materi itu, tapi tanpa mengaplikasikannya langsung. Dan disinilah kita mengenal aplikasi-aplikasi tersebut itu Mas. Oke, Mas Azam, ini pengalaman yang paling berkesan selama magang di Rudenim Semarang apa nih? Pengalaman yang paling berkesan ya, kalau menurut saya sih yang pertama itu di sini itu membuka wawasan. Selama ini tahunnya Rudenim itu cuma buat pemulangan orang aja, buat nampung orang aja yang bermasalah tanda kutip. Tapi ternyata enggak, di sini tuh banyak ceritanya, ada terutama cerita-cerita dari para deteni yang ada di sini, karena selama ini kita waktu magang di sini itu adanya deteni aja, nggak ada pengungsi. Nah cerita tiap deteni itu beda-beda gitu, tiap orang itu punya ceritanya masing-masing, punya alasan kenapa mereka di sini, kenapa mereka di Indonesia, kenapa mereka bermasalah, dan itu tuh menurut saya suatu pengalaman dan suatu cerita yang unik ya, bisa dijadikan oh ternyata orang ini seperti ini sifatnya, Dengan latar belakang yang berbeda juga. latar belakangnya beda-beda, negaranya juga beda-beda di sini, budayanya beda. Makanya itu kayak menurut saya itu semacam apa ya, pengaplikasian dari kita kuliah di PKN STAN juga sih, bahwa kita tuh harus membaur, kita harus tahu nih memposisikan diri dan lain sebagainya. Menurut saya dari deteninya sih kalau saya. Saling berbagi pengalaman ya Mas, Iya, sering betul. cerita. Oke, terima kasih Mas Azam. Kemudian saya ingin tanya satu persatu nih. Mungkin dimulai dari Mas Azam lagi dulu aja deh. Oh ya, gimana nih? Cita-cita Mas, cita-cita atau rencana nanti setelah lulus dari STAN. Amin. Yang pertama lulus dulu. Bener Mas. Berarti lulusnya berapa tahun lagi nih? Nggak ada setahun lagi. Nggak ada setahun lagi. Udah semester akhir Bentar juga lagi. kan ini kan Mas. Oke, alhamdulillah. Semoga lulus. Iya, amin. Oke. Semoga lulus tepat waktu. Cita-cita atau rencana Mas setelah lulus nanti Mas? Lulus rencananya ingin ditempatkan di tempat yang terbaik yang pertama. Entah itu di mana aja, tapi karena kita udah terikat oleh kontrak bahwa kita ditempatkan di mana aja kan. Dan itu kita nggak usah ngelawan itu, tapi kita bisa milih nih sebelumnya. Lah waktu pemilihan itu aja ditempatkan di pilihan 1 atau pilihan kedua atau pilihan ketiga punya kita. Kayak gitu Mas. Oh, oke. Tapi setelah lulus, setelah ditempatkan, kalau saya sih punya cita-cita yang pertama ingin membagian orang tua, itu yang pertama. Entah apapun caranya, mungkin dengan lulus aja dulu itu bisa suatu cara buat membagian orang tua.
Dari saya itu aja sih. Mantap, sip. Oke, lanjut ke Mbak Sheila. Cita-cita Mbak selalu Cita-citanya ya karena bisa kayak Mas Azam juga sih. Jadi yang pertama lulus dulu, bagian orang tua kan. Terus setelah itu semoga aja kami ditempatkan di tempat yang sesuai kami inginkan dan yang terbaik gitu. Terus yang pasti juga mau melanjutkan pendidikan. Itu cukup. ke jenjang yang lebih tinggi pastinya ya. Lanjut Mbak Faza, ini Mbak cita-cita Mbak. Kalau saya itu kurang lebih sama, membanggakan orang tua. Dengan saya bisa bertahan sampai sekarang, apalagi wisuda, itu udah cukup membanggakan orang tua. Nah, kemudian kalau untuk yang penempatan tadi ya Mas, itu saya bercita-cita pengennya di dekat sini aja, karena kan STAN kan udah boleh di pemerintahan tuh, nggak cuma di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lain. Ya, bisa di pemerintahan kota atau pemerintahan provinsi gitu. Nah, jadi saya ya kalau bisa di situ itu lebih membanggakan orang tua lagi. Berdoanya yang dekat rumah lah ya, makan di dekat rumah. Oke, terakhir Mas Safa. Untuk cita-cita yang ingin saya capai yaitu seperti sebagian besar mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, yaitu ditempatkan di Kementerian Keuangan, entah itu Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaharaan atau yang lainnya. Itu udah suatu nilai lebih bagi mahasiswa PKN STAN bisa keterima di situ. Yang kedua, seperti yang dikatain Mas Azam, itu membahagiakan orang tua. Dengan kita bekerja, itu orang tua otomatis berbanyak berkurang sedikit. Nah, untuk itu saya ingin mewujudkan cita-cita orang tua saya yang belum terkabulkan. Kemudian yang ketiga, setelah bekerja 2 tahun, insya Allah saya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, minimal S2. Oh, mantap, terima kasih. Kita doakan sama-sama semoga cita-cita dari rekan-rekan semuanya bisa terwujud. Amin. Jadi memang membanggakan orang tua itu emang ya hal lumrah lah dari diri seorang anak gitu kan. Dan juga menjadi abdi negara. Warga negara baik mana sih yang nggak mau mengabdi sama negara? Jadi ya buat teman-teman jangan ragu lah untuk jadi ASN. Kesan dan pesan ataupun kalau ada kritik dan saran yang membangun, monggo silahkan untuk Rodenim Semarang biar lebih maju lagi ke depannya. Kalau menurut saya sih untuk Rodenim Semarang ya kesan dan pesan, terutama yang pertama kesan dulu. Saya sih sendiri pribadi terkesan di sini itu keluargaan, kita diterima dengan terbuka, kita diterima dengan baik, tidak ada pembedaan antara satu sama lain, sehingga membuat PKL kami atau magang kami di sini itu menjadi nyaman, terus juga tidak ada masalah, dan yang terpenting itu ternyata selama kita di sini, masalah yang ada di sini 1, 2 ya, namanya juga keluarga, pasti ada masalah lah, itu tuh bisa diselesaikan, bisa kita bantu juga dengan adanya mahasiswa PKL di sini, sehingga menurut saya sih paling berkesan itu adalah sifat kekeluargaannya di Rodenim Semarang ini. Kayak gitu sih Mas. Untuk saran kedepannya bagi Rodenim, semoga menjadi instansi yang lebih baik lagi dengan tetap pada visi dan misinya, yaitu melakukan pelayanan yang terbaik terhadap petani-petani yang ada di sini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memunculkan aspirasinya, pendapatnya untuk menjadikan Rodenim lebih baik ke depannya. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian saja podcast kali ini. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Tunggu konten-konten kreatif lainnya dari kami. Saya Alfian Fakih bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.